Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Mas Odi. Silakan kepada Mbak Devi untuk melanjutkan materi pembelajaran. Baik, terima kasih Mbak Yuyun dan Mas Dodi. Ya, izin kita mulai nggih, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, Sehat ya? baik Bu. Bu Devi apa Baik. kabar? Baik, baik juga ya. Tugas-tugasnya sudah semua. Oke Bu, Kita sudah. hari ini lanjut review ya, tugas yang kemarin belum kita review, kita lanjutkan. Berarti sampai tugas yang kemarin ya, yang hari ini belum sempat dikerjakan kan ya. Jadi kita review sampai tugas yang hari kemarin, seperti itu. Oke, kita mulai dari tugas yang hari ke-6 ya, tugas individunya. Silakan disiapkan dulu ya, dibuka tugasnya, nanti kita ambil sampel saja. Untuk tugas individu kita presentasikan 3 orang ya, apa 2 orang ya? Sebentar, saya cek dulu tugasnya. Tugas individu 2, oke. Satu, oke kita ambil 3 orang tiap tugas individu ya, ditambah tugas kelompok. Disiapkan dulu, dibuka filenya. Kemudian yang bersedia untuk presentasi untuk tugas individu 2 itu tentang reshaping ya, reshaping berakhlak, infografis. Silakan siapa yang bersedia presentasi langsung di share screen. Silakan siapa yang mau? Tidak ada atau saya panggil saja? Kan sudah semua dinilai ya. Tinggal di share screen. Ayo silakan. Izin boleh saya Ibu? Iya, boleh Mbak Nana silakan. Baik, mohon izin mempresentasikan Bapak Ibu terkait infografis reshaping Bentar, ini praktik jadinya berakhlak. siapa? Sebentar, ini jadinya Mbak Nana atau Mbak Retno? Ada 2 share screen ini. Siapa? Mbak Mbak? Nana, boleh Mbak Nana dulu? Ya, giliran. Siapa dulu Mbak Nana? Silakan, siapa duluan? Mbak Nana, Mbak Retno? Gak apa Mbak Silakan. Retno aja dulu. Baik, terima kasih Mbak Nana, terima kasih Bu Devi dan teman-teman semua. Mohon izin mempresentasikan terkait reshaping ataupun infografis praktik
ASN berakhlak di Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini mungkin secara kalau saya ini, nah secara keseluruhan seperti ini ya Bapak Ibu, mohon izin saya paparkan per nilai seperti itu. Yang pertama untuk nilai berorientasi pelayanan dengan tagline responsif, kualitas, dan kepuasan. Kami berkomitmen memberikan layanan prima dan kepuasan masyarakat. Nah, kalau di Kementerian Agama sendiri di sini ada berbagai macam program, diantaranya adalah digitalisasi di berbagai layanan seperti pendaftaran nikah secara daring, kemudian ada peningkatan pelayanan untuk jamaah haji di tahun 2025 dengan berbagai macam transformasinya. Kemudian ada pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui berbagai macam program dan beasiswa seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan nilai dasar yang kedua yakni akuntabel. Dengan tagline di sini saya menyebutkan integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan seperti itu. Untuk implementasinya sendiri, kemarin ada pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG yang merupakan cermin dari keseriusan Kementerian Agama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Kemudian adanya whistleblowing system untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakses langsung melalui aplikasi Simdumas. Kemudian terkait transparansi daftar jamaah haji khusus tahun 2025. Kemudian di nilai dasar yang ketiga ada kompeten dengan tagline agak kelihatan di sini, maaf. Nah, kinerja terbaik, sukses, learning agility, dan ahli di bidangnya. Kemudian di sini salah satu implementasinya di antara lain peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan berbasis digital melalui MOC, ada juga pelatihan peningkatan kompetensi digital di tingkat regional yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, salah satunya BDK. Kemudian juga adanya platform pelatihan online yang bernama Si Pintar seperti itu dan lain sebagainya seperti itu yang mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN maupun masyarakat di lingkungan Kementerian Agama. Baik guru ASN maupun non ASN semuanya bisa mengakses seperti itu asalkan di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang harmonis dengan tagline perbedaan, peduli, selaras. Adanya dialog rutin lintas agama yang diselenggarakan oleh PKUB, kemudian penerapan moderasi beragama di berbagai lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian untuk nilai loyal dengan tagline di sini kontribusi, dedikasi, komitmen, nasionalisme, dan pengabdian. Di antaranya ada kewajiban upacara bendera pada hari Senin di madrasah dan apel pagi yang dilaksanakan di Kementerian Agama hingga unit-unit kerja di bawahnya. Kemudian melaksanakan tugas dengan dedikasi tanpa terpengaruh kepentingan pribadi maupun kelompok, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Lalu dinilai adaptif dengan tagline proaktif, antusias terhadap perubahan, dan inovatif. Banyak sekali layanan digital untuk masyarakat yang ini adalah bentuk adaptasi dari Kementerian Agama seperti itu, seperti Pustaka Super Apps, SSO Kemenak, Satu Data Kemenak, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang sudah terintegrasi dalam sistem terdigitalisasi, relevan, serta didukung dengan SDM yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai dan inklusif tentunya. Kemudian nilai selanjutnya adalah kolaboratif dengan tagline bekerja sama untuk sinergi yang solid. Nah, di sini ada beberapa sinergi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan beberapa instansi lain, diantaranya dengan Kementerian Agraria dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, kemudian dengan Badan Wakaf Indonesia dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu presentasi untuk infografis saya. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, Mbak Retno. Boleh di share screen-nya, jangan di close dulu ya. Oh iya. Ya. Oke, nah ini punyanya Mbak Retno ya. Nah, kalau kita lihat instruksinya sebenarnya mudah ya, teman-teman semua adik-adik. Di instruksinya kan tinggal memindahkan apa yang ada di tugas individu satu menjadi sebuah infografis gitu. Tapi kemarin banyak yang salah persepsi. Jadi yang tugas yang individu dua ini itu justru memasukkan panduan perilakunya. Nah, ayo, siapa yang merasa? Ya, jadi yang di infografisnya justru yang dibuat panduan perilakunya, padahal tinggal memindahkan apa yang ada di tugas individu satu, dibawa
ke infografis gitu ya. Nanti coba dicek kembali tugasnya masing-masing. Kemarin sebagian besar saya lihat ada yang membuat panduan perilakunya. Padahal desainnya sudah oke, sudah cantik gitu ya. Tapi mungkin salah persepsi dalam membaca instruksi tugas gitu. Jadinya yang muncul di situ panduan perilakunya seperti itu ya. Nah, ini punyanya Mbak Retno sudah sesuai dengan instruksi ya. Jadi dipindahkan saja kemarin karena yang tugas individu satu sudah sesuai, punya Mbak Retno tentang praktek gitu ya sudah sesuai. Nah, tinggal dipindahkan ya. Jadi tidak akan ada masalah seperti itu ya. Nggak apa-apa ya yang lainnya mungkin yang masih membuat panduan perilaku tidak masalah gitu ya. Di sini juga kan kita bisa mengambil hikmahnya belajar untuk membuat desain seperti itu. Ini Mbak Retno ngeditnya pakai aplikasi apa Aplikasi Mbak Canva, Retno? Ibu. Pakai Canva ya. Di Canva juga sudah sangat mudah ya, template-nya sudah ada gitu. Kita tinggal menyesuaikan kembali. Kemudian kemarin juga saya lihat ada yang membuat menggunakan PowerPoint sepertinya ya gitu. Ada yang pakai Corel nggak kemarin? Atau di Photoshop gitu misalnya. Nah, nanti silakan disesuaikan bisanya yang mana gitu. Yang biasa digunakan itu bisa dipakai seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain ada masukan untuk Mbak Retno? Gimana? Pas? Pas Ibu. Pas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Retno. Luar biasa kita berikan aplaus untuk Mbak Retno. Oke, berikutnya silakan siapa yang berkenan? Izin Ibu. Oh iya, tadi Mbak Rana ya. Silakan Mbak Nana. Apakah sudah terlihat Ibu? Nah, sudah. Dan menyampaikan gambaran dari hasil infografis yang sudah saya buat kemarin. Nah, dari hasil tugas kemarin ada bentuk praktek berakhlak di Kementerian Agama Kabupaten Bima. Yang selanjutnya saya rangkum dalam bentuk infografis dengan hasil seperti berikut ini. Nah, yang pertama untuk berorientasi pelayanan yang kemarin saya sampaikan terkait dengan petugas PTSP yang selalu ramah melayani masyarakat dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada akuntabel. Di sini melayani kebutuhan terkait pemberkasan data pegawai baru P3K dengan penuh tanggung jawab tanpa mengharap imbalan. Untuk selanjutnya ada kompeten. Di sini ASN meningkatkan kompetensi pegawai dengan selalu mengadakan kegiatan seperti penguatan dan pelatihan atau pemberdayaan seperti yang saya sampaikan kemarin, mengadakan pelatihan Pokja di aula gitu. Selanjutnya ada harmonis, rekan kerja yang siap membantu antar sesama ketika dibutuhkan. Nah, saya sendiri saat melaksanakan tugas mengambil video, saat itu selalu dibantu dengan tim atau rekan kerja saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Selanjutnya ada loyal. Di sini loyal patuh menjaga kerahasiaan berkas terkait data pegawai dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang kemarin sudah disampaikan, data-data terkait pegawai mutasi, kenaikan jabatan dan lain-lain, kita sebagai pegawai di kepegawaian selalu menjaga kerahasiaannya sampai waktunya diumumkan. Selanjutnya ada adaptif. Di sini ASN di Kemenag Kabupaten Bima terbiasa mengikuti perkembangan zaman dengan terus belajar dan berinovasi menggunakan teknologi informasi seperti yang diterapkan saat ini menggunakan pusaka untuk absensi. Dan yang terakhir ada kolaboratif, selalu membangun kerjasama yang baik dengan tim ketika kegiatan berolahraga rutin setiap Jumat pagi di sini. Walaupun yang kemarin tim ini masuknya dinilai harmonis. Itu saja yang saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nana gitu. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanggapi?
Ayo silakan, ada yang ditanggapi? Salut Ibu sama dua wanita hebat ini Bu. Editannya keren-keren bagi saya yang emang nggak terbiasa dan ini pas dasar baru saya belajar ngedit Ibu. Jadi agak Oke, sedikit insecure Bu melihat editannya begitu bagus. nggak apa-apa Mas Dodi. Nanti kan bisa karena terbiasa ya. Mungkin Mbak Retno sama Mbak Nana ini sudah terbiasa gitu ya. Jadi hasilnya cantik-cantik ini ya seperti orangnya gitu ya. Bagus-bagus editannya gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini banyak banyak reaction ini. Jempol-jempol ini gitu ya. Oke, kita review bersama ya adik-adik semuanya. Nah, kalau yang dari Mbak Nana ini sudah oke ya, tapi ada beberapa poin yang bukan prakteknya yang dimasukkan nih. Tidak konsisten ini Mbak Nana ya. Coba kita yang pertama sudah oke menyebutkan langsung di sini prakteknya ya. Petugas PTSP melayani, kemudian melayani kebutuhan pemberkasan untuk akuntabel. Kemudian kompeten meningkatkan kompetensi pegawai dengan selalu mengadakan kegiatan penguatan dan pemberdayaan. Nah, di sini bisa disebutkan nih melalui dalam bentuk apa nih gitu ya. Kan kemarin tugas satunya sudah ada sepertinya di situ, tapi bukan prakteknya yang dipindahkan ke sini oleh Mbak Nana gitu ya. Kemudian rekan yang siap membantu ketika dibutuhkan. Kemudian tadi di mana ya di adaptif nih. Nah, tadi Mbak Nana padahal menyebutkan pusaka. Nah, harusnya di sini masukkan saja pusakanya. Penggunaan aplikasi pusaka sebagai wujud siap menerima perubahan seperti itu atau sebagai wujud peningkatan penggunaan digitalisasi atau teknologi informasi gitu ya. Kemudian patuh menjaga kerahasiaan berkas, oke. Kolaboratif, oke. Setiap Jumat tuh. Jadi ada beberapa poin yang bukan prakteknya yang dimasukkan oleh Mbak Nana, tapi secara keseluruhan sudah oke ya. Kemudian ini Mbak Nana ngedit pakai apa? Canva juga. Canva juga Ibu. Oke, baik. Nah, sudah banyak yang terbiasa menggunakan Canva gitu ya. Nanti siapa tahu aktualisasinya ada yang membuat banner gitu ya atau stand banner. Nah, nanti bisa sangat mudah karena sudah terbiasa seperti itu. Yang belum pernah sama sekali, saya seperti Mas Dodi tadi. Nah, sekaranglah saatnya belajar. Jadi nanti aktualisasinya kalau menggunakan ini sudah terbiasa juga gitu ya. Oke, baik luar biasa. Terima kasih Mbak Nana. Kita berikan aplaus untuk Mbak Nana. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir. Boleh saya Ibu, gantian kaum aja. Boleh. Oke, silakan Mas Asa. Di sini teman-teman memaparkan hasil pekerjaan saya terkait tugas hari 9 tentang resetting. Ini desain utamanya saya sama seperti Bu Retno dan juga Bu Nana menggunakan Canva tentang implementasi berakhlak di Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Dari 2018, Kemenak sudah menerapkan PTSP dan di 2025 sudah dikembangkan menjadi digitalisasi menjadi PTSP dan ini bisa masuk ke dalam adaptif. Kemudian Bimas Islam DIY dengan Prima telah mengukur kiblat dengan modern dan memberikan sertifikatnya secara langsung pada hari tersebut. Kemudian untuk akuntabel, nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Agama itu sangat baik berdasarkan Kemenpan RB. Dan nilai sangat baik ini mengalami peningkatan dari 2022 ke 2023 dari 72,96 menjadi 74,28 dan masih di kategori yang sangat baik sama-sama. Kemudian tentang kompeten. Seleksi CPNS dan P3K dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Masuk ke akuntabel juga, di mana tujuannya untuk memperoleh SDM Kemenak yang kompeten. Selain itu juga ada Astaprotas Kemenak untuk salah satunya itu di bidang pendidikan unggul, di mana memberikan kesempatan penerima jasa dari Kemenak itu menjadi unggul-unggul dan juga SDM-nya pasti akan disesuaikan menjadi unggul juga. Kemudian Dirjen Bimas Kristen Kemenak melakukan uji kompetensi dosen di perguruan tinggi keagamaan Kristen Negeri di 2025. Berikut juga pada guru juga dilakukan asesmen kompetensi per 2024 secara digital. Ini nanti juga bisa masuk ke dalam adaptif. Kemudian harmonis. Dari 2015, Kemenak sudah memiliki program prioritas moderasi beragama dan di 2023 moderasi beragama sudah berdiri sendiri menjadi badan moderasi beragama dan PSDM. Kemudian mendapatkan juara 1 dengan indeks 70,4% dengan implementasi berakhlak harmonis dari Kemenpan RB di tahun 2022. Untuk loyal, Kemenak sudah memiliki
5 budaya kerja untuk mendukung core value loyal. Di mana gambarnya demikian. Biasa ini ada di Nemtek Bapak Ibu Guru, saya lihat ada tampilan seperti ini. Kemudian dari Kaban Prof. Suyitno berpesan maaf kepada ASN untuk memiliki sikap loyal no disruption itu di 2020. Jadi yang adaptif, Astapotas Kemenak selain pendidikan unggul juga ada tentang digitalisasi tata kelola. Ini diharapkan berarti semua elemen bermanfaat adaptasi, terutama digitalisasi. Kemudian Menak di 2023, madrasah harus adaptif melakukan transformasi digital. Pesan dari Kementerian Agama di 2023. Berikut juga di 2025 dari Menteri Agama juga menekankan untuk adaptif strukturnya ramping agar lincah dalam mengikuti zaman. Kemudian di ketujuh kolaboratif, penyusunan program ekoteologi merupakan hasil diskusi antara Pusraja GPA serta kerjasama Lidbang Agama Semarang dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di 2025, Kemenak dan Basnas serta LAS menyerahkan 1,5 juta paket Ramadan, dan di 2025 juga Kemenak bekerja sama dengan ATR BPN untuk kolaborasi dalam percepatan sertifikasi keuangan. Sekian, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Asak. Nah, ini ya. Jadi kemarin Mas Asak di tugas individu satu menjelaskan sangat detail gitu ya. Uraiannya, deskripsinya panjang. Kemudian sekarang mampu dikemas dalam bentuk infografis ya. Jadi poin-poinnya saja yang dimasukkan ke infografisnya. Jadi bisa beginilah hasilnya. Jadi cantik gitu ya infografisnya. Luar biasa. Terima kasih Mas Asak. Ada yang ingin disampaikan rekan-rekan? Tadi pakai Canva juga ya. Di Canva Ya, itu banyak sekali template-template untuk editing gitu ya. Adik-adik mungkin yang belum pernah menggunakan Canva bisa dicoba untuk menggunakan Canva. Itu sangat mudah di sana editingnya. Ya, ada yang ingin menanggapi? Pas ya. Oke, keren ya. Oke, kita berikan applause untuk Mas Asak. Terima kasih Mas Asak. Oke, untuk kemudian tugas silakan. individu satu sudah ya, sudah kita review. Atau ada lagi yang ingin mempresentasikan? Yang belum belum dapat giliran tadi nanti ya di tugas individu 3 bisa ditampilkan tugasnya. Sekarang kita ke tugas kelompok ya, tugas kolektif yang kedua. Itu tentang video tokoh ya kalau tidak salah. Ya, tokoh panutan. Silakan siapa yang berkenan share screen YouTube-nya langsung dibuka seperti kemarin. Silakan, siapa? Mas Mujib. Ya, siap. Kita coba, Bu. Ye, ye, coba. Kita buka YouTube dulu. Ya, Bu. Tunggu, Bu. Oke, saya share screen ya. Izin Pak Mujib, kan kemarin nguploadnya di YouTube-nya saya, biar saya saja yang share screen Pak Oh Mujib. iya, betul. Mohon maaf. Betul, Bu. Monggo, Bu. Ye, silakan, Mbak Fos ya. Dalam teknis ini. Ini mumpung ada YouTube-nya. Profesor Dr.
Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STP, MT, atau yang kerap disapa Profesor Dani, adalah mantan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia dilantik pada tanggal 10 Agustus tahun 2020 oleh Menteri Agama Fakhrul Razi. Profesor Dani mengenyam pendidikan sarjananya di jurusan Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, dan lulus pada tahun 1990. Setelah lulus, ia melanjutkan program pendidikan magisternya dan dokternya di Institut Teknologi Bandung, ITB. Sebagai seorang ASN Kementerian Agama, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STP, MT, telah menerapkan core values berakhlak dalam masa jabatannya. Berikut penerapannya dapat dilihat pada video berikut ini. Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Beliau adalah sosok seorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan. Bagi Profesor Ali Ramdhani, pelayanan bukan hanya sekedar kewajiban dan juga perintah, tetapi panggilan jiwa yang harus terus dioptimalkan demi kepuasan masyarakat. Dalam kesempatan acara rapat koordinasi fungsi organisasi dan tata laksana Kementerian Agama 2024 di Bali, beliau meminta agar pelayanan publik Kementerian Agama harus terus dioptimalkan. Dalam pelayanan publik, seorang ASN harus lincah dan responsif, melayani dengan senyum, bekerja dengan cepat dan penuh pertanggungjawaban. Menurut beliau, pelayanan terbaik adalah apa yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Sebagai Kepala BM BPSDM, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani konsisten menanamkan nilai akuntabel pada ASN. Tak sekedar wacana, beliau mendorong penguatan kinerja berbasis data dan evaluasi berulang agar kebijakan publik berjalan transparan dan efektif. ASN yang kompeten adalah hal yang pertama kali terlintas dalam benak saya ketika mengenal Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP, MT, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini. Beliau adalah sosok yang mau dan terus belajar dalam mengembangkan kemampuan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Beliau juga senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya, membantu dan membangun orang lain untuk mau belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Profesor Muhammad Ali Ramdhani merupakan sosok seorang aparatur sipil negara yang telah menerapkan core values akhlak, salah satunya yaitu harmonis. Hal ini dapat kita lihat ketika beliau bersedia menghadiri forum-forum tanpa memandang latar belakang instansi maupun organisasi yang mengundang beliau. Profesor Dr. Ali Ramdhani adalah sosok yang merepresentasikan nilai loyalitas dalam ASN berakhlak. Dalam perannya sebagai Kepala Badan Moderasi Beragama, beliau telah menginisiasi dan mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Langkah-langkah ini sangat penting, mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Jika kemajemukan ini tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi muncul konflik yang dapat merusak persatuan di Indonesia. Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani juga membuktikan sikap loyal kepada bangsa ini adalah dengan mentaati Undang-Undang Dasar dan Pancasila, di mana selama 2 tahun kinerja beliau sangat baik, sehingga Bapak Menteri dalam beberapa kali pergantian selalu menunjuk beliau sebagai calon dua, karena beliau selalu membuktikan dirinya sebagai perekat bangsa dan mengajak seluruh ASN di Kementerian Agama untuk mencintai tanah air ini. Dalam sebuah pertemuan di UIN RN Said Surakarta, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan pentingnya SDGs. Sustainable Development Goals bertujuan mengakhiri kemiskinan dan melindungi lingkungan hidup pada tahun 2030. Beliau menyampaikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus terus dikawal, tidak lepas dari perkembangan teknologi AI. Hal ini merupakan bentuk penerapan sikap adaptif yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani agar konsisten mengikuti perubahan. Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani merupakan salah satu sosok yang sering menekankan pentingnya kolaborasi dalam lingkungan ASN. Menurut beliau, ASN harus bekerja sama dan saling berkolaborasi karena kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Profesor Muhammad Ali Ramdhani, Kepala BMPP SDM, melalui Balai Litbang Agama Semarang dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan moderasi beragama dan ekoteologi. Oke, baik, luar biasa ya di sini. Saya lihat sudah semua core values berakhlak sudah dimuat di videonya. Ini kenapa bisa idenya muncul untuk Prof. Ali? Idenya siapa ini? Atau karena kemarin sempat dapat materi dari Prof. Ali gitu ya. Jadi langsung terlintas mungkin Prof. Ali saja gitu. Uh, Secara keseluruhan sudah oke ya, sudah semua nilai-nilai dasar PNS ada di sana. Kemudian sedikit review dari saya tadi terkait yang pertama di bagian harmonis ya tadi. Sepertinya suaranya terlalu kecil. Ya, lebih tinggi backsoundnya suaranya daripada suara voice overnya. Ya, tadi di bagian harmonis. Kemudian untuk secara keseluruhan isi kontennya sudah pas. Kemudian boleh di share screen lagi tadi videonya di YouTube-nya. Itu sepertinya tag anggota kelompoknya belum berwarna biru ya, belum saling subscribe itu artinya. Coba boleh di share screen lagi. Nah, ini belum ya. Yang kemarin yang tugas kolektif satu itu anggota kelompoknya sudah biru semua ya, sudah di-subscribe. Tapi belum tag BDK Denpasar. Nah, sekarang BDK Denpasarnya nih sudah di-subscribe karena sudah biru, tapi teman-temannya belum gitu ya. Nah, nanti diperhatikan untuk instruksi tugasnya. Kemudian tambah lagi logo coba ke logo Kemenaknya di video. Nah, gunakan logo Kemenak yang sesuai dengan PMA ya. Jadi bukan yang ada lingkaran dan tulisan Kemenak di bawahnya ya, tapi yang hanya yang hijau itu ya, yang di dalamnya. Yang itu karena ada ketentuan untuk penggunaan logo Kemenak yang resmi gitu. Itu logo yang ada di dalam lingkaran itu ya. Seperti itu untuk penggunaannya. Itu wajib digunakan di tata naskah dinas, kemudian dapat juga digunakan dalam presentasi, kemudian dalam banner, kemudian apalagi ya di name tag gitu ya. Nah, itu gunakanlah logo Kemenak yang resmi seperti itu. Seperti yang ada di virtual background adik-adik ini ya. Jadi langsung yang segi 5 tersebut tuh. Ya, kemudian apalagi ini? Oke, sudah. Sepertinya itu saja untuk reviewnya. Secara keseluruhan sudah bagus. Kemudian saya tidak expect bakalan muncul wajah adik-adik semuanya ya di videonya gitu ya. Karena kemarin tidak ada instruksi tapi luar biasa sekali semua ikut serta dalam videonya gitu. Jadi sini kelihatan sekali kolaborasinya memang luar biasa gitu. Karena kalau di angkatan-angkatan sebelumnya itu tidak ada yang menampilkan wajah, jadi hanya satu orang yang berbicara gitu. Mungkin dalam pembagian untuk mencari scene videonya memang dibagi-bagi gitu. Tapi di videonya jadinya seolah-olah hanya satu yang berperan di dalamnya gitu. Nah, ini adik-adik luar biasa semuanya muncul di satu Alhamdulillah, wajahnya Masya gitu ya. Allah. Alhamdulillah. Luar biasa keren-keren nih berarti memang benar-benar berkontribusi seluruhnya gitu. Luar biasa. Saya salut sekali. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih ya adik-adik atas kerja kerasnya gitu ya. Akhirnya terciptalah tugas yang luar biasa tadi. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya ya. Tugas individu yang ketiga. Nah, ini video juga nih. Video ASN kompeten. Oke, silakan. Siapa yang berkenan? 3 orang yang belum-belum nih ya. Mohon Silakan izin, yang tadi belum, boleh mohon presentasi. izin Ibu, saya mau Boleh, silakan Mbak Fauzia. Bang, buat biar saya bang, video saya.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Fauzia Rahmawati SPD. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kementerian Agama Kabupaten Alor Provinsi NTT dengan Angkatan 1 Kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan core values ASN berakhlak kompeten dalam dunia kerja. Berikut penjelasannya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Penerapannya dilakukan dengan cara mengikuti webinar yang mendukung dan menunjang kompetensi guru. Hal ini saya lakukan dengan mengikuti webinar mengenai kurikulum pembelajaran yang saat ini digunakan pada pendidikan di Indonesia. Yang kedua, membantu orang lain dalam belajar. Dalam menerapkan karakter berakhlak, kompeten, ialah dengan membantu rekan kerja dalam belajar. Kemampuan, pengetahuan, atau informasi yang sudah kita miliki, yang sudah kita pahami, hendaknya dapat disalurkan, ditransfer kepada orang lain. Dengan membantu rekan kerja dalam belajar, kita telah membantu bertambahnya orang-orang yang kompeten pada tugasnya. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara disiplin pada tugas kita. Datang tepat waktu di sekolah, melakukan presensi, ialah bentuk melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, sebagai seorang guru, melaksanakan tugas mengajar, mendidik, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik, merupakan gambaran melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itulah penerapan core values ASN berakhlak kompeten dalam dunia kerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fauzia ya. Oke, luar biasa ya. Eh, Sebelum saya review, mungkin ada adik-adik yang ingin memberikan tanggapan terkait videonya. Nah, coba kita lihat instruksi tugasnya ya. Nah, coba dicermati instruksi tugasnya. Di situ diminta untuk sebentar saya buka. Oke. Buat video yang mempraktekkan karakteristik ASN kompeten dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatan dalam menghadapi tuntutan zaman. Pilih minimal 4 karakteristik dan mengapa penting bagi ASN. Ya, nah kalau kita cermati tadi video Mbak Fauzia, itu baru 3 ya, ada 3 dan itu kemarin saya sempat sampaikan karakteristiknya ada di modul. Ya, dari 10 video punya teman-teman, punya adik-adik semua di kelompok 1, sepertinya hanya satu yang sesuai dengan modul. Karakteristik yang ngambil di modul. Ya, saya share screen ya modulnya ya. Ayo, belum buka modul ya. Oke, saya share screen modulnya. Ini ya, ada 8 karakteristik di antaranya integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Selain ini, nah ini disebut Smart ASN ya, untuk menciptakan Smart ASN. Ya, nanti adik-adik akan belajar Smart ASN di agenda 3. Ya, nah selain karakter ini, nah ini ditambah inovatif, kreatif, agility, dan flexibility, persistent, and perseverance, serta teamwork and cooperation. Nah, harusnya sesuai dengan ini. Nah, tapi saya lihat dari 10 tugas di kelompok 1, hanya satu orang yang mention ke karakter ASN yang ada di modul ini. Ya, tapi Oke, yang lain Ibu. bukan berarti salah, tapi kurang membaca modul ya. Jadi di sini saya lihat adik-adik sebagian besar itu membuat dari panduan perilakunya. Ya, sedangkan panduan perilaku itu ada 3. Ya, panduan perilaku kompeten itu ada 3. Ya,
Nah, satunya dapat di mana gitu ya. Nah, beberapa juga kemarin saya lihat mungkin dapat di internet gitu. Nah, jadi kurang ngena ke 8 karakteristik ini. Tapi kalau kita lihat secara general, sebenarnya panduan perilaku sudah mention ke sini gitu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan instruksi tugas, inilah yang diminta sebenarnya. Karena instruksinya karakteristik minimal 4. Nah, ini ada 8. Berarti 4-nya pasti terpenuhi kalau adik-adik menggunakan yang sesuai dengan modul. Seperti itu. Ya, tapi bukan berarti salah secara keseluruhan gitu ya. Saya juga menghargai usaha adik-adik gitu ya. Sudah membuat video sedemikian rupa. Videonya juga saya cek cantik-cantik gitu ya dan usahanya sangat luar biasa dalam editing dan lain sebagainya. Saya pasti menghargai usaha tersebut seperti itu. Jadi saya tidak akan memberikan nilai yang keterlaluan gitu ya. Nilainya masih aman semua dan itu masih memenuhi minimal baik lah ya. Jadi kalau sangat baik kalau adik-adik lihat sangat baik itu 90 ke atas. Kemudian 85 sampai 90 kalau tidak salah itu baik. Ya, jadi tapi itu untuk ketika digabung nanti kan semua tugas akan dirata-ratakan seperti itu. Ditambah nanti nilai sikap, sikap perilaku adik-adik selama mengikuti pembelajaran itu nanti semua kami nilai di Kolabja. Ya, keaktifan juga. Saya selalu catat siapa yang berbicara, saya pasti catat. Siapa yang presentasi, saya pasti catat. Yang bertanya, yang menjawab gitu, saya pasti catat karena nanti akan saya tambahkan ke nilai sikap perilaku, keaktifan di Kolabjar adik-adik nanti seperti itu. Ya, jadi usahanya sudah sangat luar biasa gitu. Mungkin kurang sedikit cermat memperhatikan intrusi tugas gitu ya. Tapi ini saya ada satu nantilah terakhir saya panggil orangnya gitu ya. Yang lain dulu terima kasih tadi Mbak Fauzia sudah mempresentasikan sudah luar biasa. Cuma tadi menggunakan panduan perilaku, tapi itu jadinya ada tiga ya, tiga tiga poin karena menggunakan panduan perilaku. Di instruksinya minimal 4 seperti itu ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Mbak Fauzia. Terima kasih Mbak Fauzia. Kita lanjutkan siapa yang berkenan, yang belum. Saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Tia ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia, luar biasa ya. Nah, tadi ada